Kamu tinggal pilih salah satu. Mana yang kamu akan tebang tuh pohon. Oh, oke. Begitu. Dia tebang paling kecil. Pohon yang paling kecil, pohon pisang paling kecil dia tebas tuh. Des. Yang saya di luar nalar, Bang. Itu pas ditebas, itu berlumpuran darah. Pohon pisangnya itu. Itu dia dikasih kalau nggak salah, seingat saya, kain warna hitam sama benda-benda pusaka apa saya nggak paham dah Dari kuncen tersebut. Keesokan harinya udah dia balik lagi ke sana gitu. enggak, tiba-tiba udah dikasih muncul di dia tempat tidur. Di samping tempat tidur dia. Oke. Nggak tahu dari mana, kita nggak paham dah. Dia cerita sendiri lah ya. Ya, itu kan saya udah pulang, dia cerita sendiri. Saya penasaran, saya balik lagi ke rumah kawan saya tuh. Ternyata di luar dugaan saya, Bang. Jadi bagong dia, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ibnu di Timur Misteri. Nah, di video kali ini gokil banget nih. Gue sudah bersama narasumber yang mempunyai kisah horor dan tragis sih. Bisa dibilang narasumber gue ini mengikuti pesugihan babi ngepet di Gunung Kawi. Nah, gue sudah bersama narasumbernya, mending kita sapa dan berkenalan sama narasumbernya langsung. Bang Andre, apa kabar Bang Andre? Oke, baik. Sebelumnya thank you nih udah mau mampir di Timur Misteri, sama-sama. berbagi pengalaman horornya. Tadi kita udah ngobrol dikit, ini cerita gokil parah ini. Pasti. Pesugihan babi ngepet ya Bang Andre ya. Babi ngepet. Oke, sebelum kita masuk ke inti cerita, gue mau ngobrol-ngobrol dulu sama lu sedikit. Oke, boleh Bang ya? siap. Kesibukan apa nih sekarang Bang? Ya itu konten, Bang. Konten. Oke, berarti konten YouTube juga nih. YouTube, Bang. YouTube-nya apa Bang? Itu Ngigo channel, Bang. Ngigo Channel. Nah, itu konten-konten horor juga ya? Horor, kadang komedian, Bang. Oh, jadi bungkusannya horor komedi. Horor komedi. Sketsa-sketsa komedi gitu. Nah, itu, Bang. Oke, Betul jadi sekali. ini talentnya nih Bang Andri nih. Helen. Yo, Iya. luar biasa. Nah, buat teman-teman semua nih, bantu nih channelnya Bang Andri. Jadi Bang Andri di sini juga salah satu konten kreator di YouTube. Nama channelnya apa tadi Bang? Ngigo channel. Ngigo Channel. Teman-teman bisa nih bantu channelnya Bang Andri biar Bang Andri bisa terus berkarya, ngebungkus channel-channel misteri menjadi horor. Yang nanti linknya ada di kolom deskripsi buat teman-teman semua, bantu subscribe channelnya Bang Andri. Oke Bang Andri, sukses terus lah buat channelnya ya. Ya, amin, Bang. Nah, kita ngobrol sedikit masalah yang lu buat mau ceritain nih Bang. Yang tadi lu bilang lu ngikut pesugihan babi ngepet ya. Itu atas dasar apa Bang? Kok sampai segitunya lu mau ngikut ritual babi ngepet itu? Itu, Bang, udah sekian lama kita nganggur kan. Oke. Ya, rokok pun aja susah gitu ya. Di tahun berapa emang itu Bang? Itu 2007. 2007. Oke, di 2007. Oh, itu lagi marak juga tuh ya. Iya. Babi ngepet ya. Ya, apa boleh buat lah, saya ikut aja. Oke, dan lu selamat tuh Bang, nggak sampai Alhamdulillah. dipukulin warga gitu? Enggak. Cuman diteror aja. Oh, diteror. Teror. Oke. Nah, tadi Bang kita bahas lagi sempet lu terjun ke dunia kotor seperti itulah kita bisa bilang ya. Itu atas dasar himpitan ekonomi. Himpitan ekonomi, betul. Terus lu mau gitu. Ya, apa boleh buat, Bang. Oke. Ceritanya kayak apa nanti kita tahan dulu Bang Andre ya. Siap. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Bang Andri ini lagi-lagi bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Bang Andri ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama, karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Oke Bang Andre, Oke. bisa diceritain Bang dari pertamanya kayak gimana Bang? Nah, jadi gini, Ane punya temen, Bang. Orang Jakarta Selatan, Cinere. Itu dia semasa hidupnya dia tertekan. Masalah biasa perekonomian. Oke. Dia itu hanya seorang cleaning service kerjanya dasar awalnya. Oke. Terus dia dapat info
dari temennya untuk lu gak usah pusing-pusing masalah hidup miskin, mau cepet jadi kaya nggak lu? Gitu bang. Instan. Oke. Maksud lu gimana? Pengen cepet jadi kaya? Nah, teman saya itu tertarik cepet jadi kaya. Ya, ajakan temennya tuh. Gini aja bro, ke sono no, Gunung Kawi katanya. Oke. Singkat cerita, ngontek saya tuh ngebel. Dri, lu lagi ngapain, sibuk nggak nih? Gua ada kabar baik nih. Oke. Gitu. Mau nggak lu mau cepet jadi orang kaya nih? Lah kita pun tertarik bang. Iya, orang kita masih pengangguran kan. Tuh, emang mau ngapain? Ke Gunung Kawi. Jujur kita belum tahu Gunung Kawi itu mau ngapain. Tiba saya nyampe rumahnya bang, terus saya perjelas lagi. Jadi gini bro, kata temen gua di sana bisa ngasih kita kekayaan. Iya. Kita coba aja dulu. Nah, kita mulai bergerak nih bang untuk arah ke sana. Keesokan harinya. Setuju juga mau bang? Setuju juga. Oh belum tahu ya? Belum tahu, ikut-ikut aja dah. Namanya cepet kaya kan, kita nggak gimana nggak tertarik gitu. Singkat cerita keesokan harinya kita coba ke lokasi tersebut. Gunung Kawi. Oke. Itu didampingi juga tuh sama temennya bang. Kan kita belum tahu lokasinya. Yang ngajak berarti ya? Yang ngusulin nih? Ngusulin. Didampingi temennya, udah sampai lokasi, kita ditemuin sama ibarat kata kuncen kali bang sana ya. Temuin, dikasih persyaratannya dulu bang. Bilang ini itu persyaratannya. Teman saya setuju. Oke, kalau boleh tahu apa aja tuh bang syarat-syaratnya? Jadi gini, yang seingat saya percakapan dia sama kuncen itu memang siap mau melakukan ini. Teman saya bilang siap apapun resikonya. Oke. Katanya gitu bang. Ambisi banget ya? Ambisi, karena udah gimana ya, frustasi kali ya. Ekonominya ya? Ekonomi, nggak tahu masalah ekonomi. Banyak ini itunya kita nggak tahu dah. Nah, itu dibilang dari kuncen tersebut, bilangnya ini bang, kehilangan orang yang dia cintai. Katanya. Lebih ke situ bang. Gila, iya. Nah, tiba itu nggak jadi masalah kata teman saya tuh. Oke, saya siap. Cuman satu udah masuk ke jalur goib, katakanlah gitu bang ya. Itu saya ikut bang masuk ke dalam. Kayak bentuk kayak goa gitu bang. Iya. Cuman kita satu pantangan nggak boleh menyebut asma Allah. Nggak dilarang? Dilarang. Contoh kayak astagfirullah nggak boleh. Karena ini bang, kalau kita nyebut astagfirullahaladzim itu gagal total. Kita langsung dipasung. Benar-benar bersekutu ya? Bersekutu, dipasung bang. Banyak tuh yang sudah-sudah tuh nggak bisa keluar. Maksudnya yang ikut pesugihan juga? Iya, nggak berhasil. Karena dia bilang ada yang astagfirullah, ada yang astagfirullahaladzim, ada yang bilang begitu. Itu banyak. Dipasung nggak bisa keluar lagi udah. Gagal, katakanlah gitu. Bagusnya teman saya nggak sampai bilang itu. Singkat cerita, dia berjalan terus. Di pertengah jalan tuh ada ular besar bang. Ular besar. Itu kurang lebih kayak badan abang lah besarnya. Panjangnya 7 meter. Sebelah kiri itu. Sebelah kanan itu kelelawar. Dengan corak muka betaring. Besar banget bang. Seukuran orang. Oke. Nah, singkat cerita jalan lagi tuh bang. Ketemulah itu sosok nenek-nenek tua. Udah, kamu lanjutkan perjalanan. Bilang gitu doang bang. Sudah sampai titik bang. Itu ada
bentuk kayak sebuah kebun gitu ya. Itu berjejer pohon pisang. Ditanya sama kuncen yang di dalam itu. Oh, dalam 4 itu ada kunci? Iya, ada lagi bang. Tapi bukan kuncen yang tadi? Bukan. Oke. Ditanya. Kayaknya bukan orang bang. Oh, jadi-jadian. Kayaknya. Ditanya, kamu tinggal pilih salah satu. Mana yang kamu akan tebang tuh pohon? Oh, oke. Begitu. Dia tebang paling kecil. Pohon yang paling kecil, pohon pisang paling kecil dia tebas tuh, des. Yang saya di luar nalar bang. Itu pas ditebas, itu berlumpuran darah. Pohon pisangnya itu. Sama bunyi jeritan. Jeritan, aduh, sakit begitu. Pohon pisang ya? Pisang. Tapi teman saya tetap nggak peduli. Yang ada di benak otaknya, pikirannya saya paham banget. Gua harus kaya dari sini, pulang dari sini. Iya. Singkat cerita bang, itu udah kita proses tuh penebangan pohon. Itu kita disuruh pejamkan mata. Setelah kita pejamkan mata, Allahu Akbar. Sampai di depan rumah temen bang. Maksudnya? Udah sampai di lokasi kita tanpa naik motor. Di lokasi rumah? Rumah. Pindah? Posisinya kita udah nyampe rumah bang. Kita kan kesananya naik bis bang. Iya. Bertiga sama kawannya dia tuh. Tiba-tiba suruh pejamkan mata sama kunci tersebut tuh. Kita udah nyampe rumah pas kita melekin mata. Oke, pindah tempat. Allahu Akbar. Udah ada bendera kuning bang di depan rumahnya. Ternyata yang dia tebas tadi pohon sampai keluar darah itu anaknya bang, yang usia masih 7 tahun tuh. Berarti dia secara nggak langsung anaknya. Tapi di sana pohon pisang. Keesokan harinya itu dia dikasih, kalau nggak salah seingat saya, kain warna hitam sama benda-benda pusaka apa saya nggak paham dah. Dari Kuncen tersebut. Keesokan harinya udah. Dia balik lagi ke sana gitu? Enggak, tiba-tiba udah dikasih, muncul di dia tempat tidur. Oh. Di samping tempat tidur dia. Oke. Gak tahu dari mana, kita nggak paham dah. Dia cerita sendiri. Lah ya. Ya, itu kan saya udah pulang, dia cerita sendiri. Saya penasaran, saya balik lagi ke rumah kawan saya tuh. Ternyata di luar dugaan saya bang. Jadi bagong dia bang. Babi ngepet. Istrinya jagain lilin. Saya nyaksiin langsung bang. Istrinya jagain lilin sama baskom tuh. Ada kembang-kembangnya. Dia di samping istrinya. Sambil begini bang. Berubah bang. Gila. Tuh. Memang pas semenjak kejadian itu sangat singkat, drastis bener-bener. Kekayaannya bang. Instan gitu? Instan, sebulan. Udah bisa beli rumah. Udah bisa beli mobil. Gila. Tuh. Iya. Cuman tetap saya masih ini juga. Bingung juga. Pasti pikiran saya doang nih. Kedepannya pasti gak bakalan selalu enak terus nih. Takutnya ada berbahaya di diri dia sendiri. Berdampak lah ya. Berdampaknya. Singkat cerita, dapatlah katakanlah 6 bulan bang. Dapat kabar beliau meninggal. Tertangkap oleh warga, digebukin bang. Oh, meninggalnya berarti Ketahuan. Dari hal tersebut saya pelajaran lah buat saya. Ternyata ingin kekayaan itu kita yang pengen bener-bener berkah gitu. Salah satunya kerja keras doang berarti bang. Oke. Itu semenjak kejadian itu bang,
kita namanya ikut kawan kan udah termasuk kena juga kita nih ke bawah pasti ya. Nah itu bang, dia meninggal dihantui terus bang. Sama sosok teman abang? Iya, cuman berbentuk bagong. Saya lagi ngerokok depan rumah, breng, ngok ngok, bunyi begitu. Abang tahu itu dia? Kan berubah dia bang. Bagong ntar mukanya berubah orang. Bagong berubah orang. Nah, keesokan harinya itu, kuncen itu muncul depan saya. Kamu yang kemarin yang nganter ini kan, katanya. Ayo ikut saya. Kata saya, mau ikut kemana? Dalam hati saya gitu ya. Gak bisa ngomong bang saya. Itu, dia bentuknya itu kalau nggak salah nyamperin saya kayak dayang. Dayang? Perempuan berarti? Perempuan kayak pakai selendang gitu. Oke. Terus dia muncul keesokan harinya dalam mimpi bang. Dalam mimpi saya diajak ke tempat yang waktu lalu teman saya itu yang ngelakuin ritual. Pas besok paginya itu kayak ada di tempat tidur saya bulu babi. Ternyata masuk perangkap kita bang. Masuk perangkap itu bahwasannya yang berbuat teman saya ngikut kena imbasnya gitu ya. Naksiin juga. Mau nggak mau kita ini deh, daripada larut makin lama berlarut kita merasa resah nih. Akhirnya saya belajar sholat tuh bang. Sholat, tenangin diri lah. Terus saya ngaji ini itu, tetep bang, nggak fokus. Maksudnya abang ini di teror gitu? Di teror kayaknya jatuhnya. Atas dasar teror apa gitu? Maksudnya abang disuruh apa gitu? Seperti yang dia lakukan teman saya. Oh, abang suruh nerusin? Iya, dia maunya saya ngelakuin itu tuh. Oke. Cuman kan saya udah tahu, itu yang ditebas keluar darah. Pas saya melek itu, muncul di depan rumahnya anaknya. Saya udah tahu, masa saya bakal ngelakuin seperti itu juga, kan nggak mungkin bang. Itu lama bang, terornya nggak cukup sebulan kita dihantuin itu. Ya karena abang harus ikut juga ya? Ikut, karena kita ngikut perangkap awalnya tuh, masuk ngikutin dia kan. Padahal tujuannya kita cuma nganter gitu. Iya. Salahnya saya memang sering dibagi. Abang terima tapi? Terima, kan saya bilang namanya duit. Iya. Kekayaan kita awalnya mau tuh. Iya. Tapi kalau memang sampai mengorbankan orang yang kita sayangi, entah dulu dah. Temen saya itu kan sering beberapa kali munculin dengan wujud babi, tapi mukanya muka temen tuh. Itu dia merasa kesakitan bang. Oke. Dri, tolongin gua nyesel ini, udah ngelakuin begini. Saya jawab tuh bang, sobat, gua harus lakuin apa ini? Iya, biar lu bisa tenang di sana. Tapi nggak ngerespon bang. Tetap tolongin gua. Mungkin dia kesakitan kali, pengen berubah jadi manusia, tapi nggak bisa kali bang. Ya intinya berdampak lah ya, sampai dia wafat pun masih ada. Itu wafat pun itu bang mengerikan. Sewaktu di makam itu dikuburkan, itu wujudnya kan udah di amuk masa kan berubah jadi manusia tuh. Iya. Udah dikafanin berubah bagong lagi bang. Diangkat tuh sama yang ikut kuburin ya, diangkat jadi manusia lagi. Pas ditaruh di liang lahat lagi jadi bagong lagi. 3 kali dibacain kiai tuh jadi manusia. Pas waktu pengurukan, setelah habis diajarin tuh pengurukan dimulai, itu udah keuruk tuh bang ya makamnya ya, udah rapi lah katakanlah, tinggal dibacain doa gitu ya. Luar biasa bunyi bang. Bunyi bagong bang. Kok saya ngelihat di samping saya, bro tolongin gua, sempurnain gua. Masalahnya
setahu pribadi saya itu dia meninggal kayaknya udah nggak wajar kali bang ya. Orang banyak bacokan kan. Iya iya. Di amuk masa itu penuh berlumuran darah bang, dibacok. Abang semua, Bacok itu gede. semua pelayat itu ngedenger suara itu? Dengar bang, kencang banget. Istrinya sampai malu apa takut kali bang ya, ketahuan jadi bahwasannya nih almarhum pernah ngelakuin pesugihan itu, Iya, iya. babi ngepet itu. Dan pada akhirnya itu yang ikut makamin, nguburin, udah pada pulang semua tuh. Saya masih situ dampingin anak istrinya tuh. Anaknya kan ada 2. Oh, ada 2. Ada 2. Dampingin istrinya. Nggak lama kemudian itu, kalau nggak salah itu malam bang makaminnya. Dia digebukinnya itu kalau nggak salah Isya. Dimakamin kisaran jam 10-an malam tuh. Terbelah bang kuburannya. Kurasa das. Terbelah. Kayak di sinetron-sinetron ya. Tuh, saya pikir sinetron itu Iya. hanya hayalan belaka lah. Iya, iya. Ternyata ada kejadian nyata bang. Saya ngalamin sendiri kok. Iya, iya. Iya. Berarti kayak di film-film sinetron. Jangan ngeledek bang. Ini mah bener nyata. Nyata serius bang ini. Saya cerita di sini nih. Dari tadi memang saya nggak merinding bang. Iya. Meskipun kejadiannya sudah berlarut-larut, udah lama gitu. Merinding bang. Iya, Takutnya yang saya takutin nih. Serius bang, ini bukan bercanda. Pengalaman saya bener-bener takutnya beliau itu datang gitu ke sini. Jangan bang, saya iseng. Takutnya. Iya, iya. Masalahnya gimana ya? Dia matinya pun itu udah nggak wajar. Iya sih, keji Pada juga saat ya. dimakamkan, turunlah ke liang lahat. Jadi seekor babi ngepet diangkat lagi sama yang nganterin pemakaman. Pelayat ya. Pelayat lah jatuhnya. Berubah orang. Ditaruh lagi, jadilah babi. Babi lagi tuh. Berarti semuanya ngelihat itu. Real bang. Lihat bentukan dia orang, bentukan dia berubah. Lihat. Bentukan kain kafannya kan berarti nggak secara utuh mukanya kelihatan babi gitu. Kelihatan bang, hidungnya gede. Enggak kan kondisi dimakamin kan berarti Iya. udah ditutupin kafan kan gitu. Kan kapan? Tapi mukanya dibuka ya. Dibuka kan. Oke. Tali pocong juga kan dibuka. Iya, iya. Diangkat. Kelihatan babi. Sudah pada pulang semua, pelayat tuh. Tadi saya bilang. Rasa. Terbelah, kuburannya tengah-tengah tuh. Gua rasa. Iya, iya. Kita ngumun ya. Yes, bener. Ini mah nyata bang. Serius. Nyata, bener-bener ini mah. Itu pun ya, pas saya longok ke bawah, lah gosong. Sebut abang longo. Gosong. Lah kepenasaran, masa iya ada petasan di dalam kuburan kan nggak mungkin. Iya, iya. Iya. Gosong. Cuman bentukan orang. Mungkin sudah disempurnain kali sama kiai tadi tuh. Ya azab kubur lah ya. Bisa dibilang kali bang. Azab kubur. Masih gimana ya nggak bisa ternak kalau otak gitu ya. Iya. Di luar nalar lah ya. Namanya gimana ya, kuasa Allah kita kan nggak ini juga Iya, bang. gue kan sering lihat juga kadang di film-film Itu terobsesi kayaknya sama sinetron ini. Iya, sinetron azab kubur. Ini rasa mah ilahi nyata, gitu. nyata real. Bahkan kita bisa nyebut demi Allah bang. Berarti pas di makam itu abang sendiri? Apanya? Maksudnya ngeliat kejadian kuburan yang kebelah itu abang sendiri? Sama istri sama anaknya. Kan pelayat udah Oh, pulang dia juga semua. nyaksiin. Nyaksiin bang mas. Iya, iya. Makanya sampai bilang astagfirullahaladzim. Kok bisa ayah seperti ini? Saya bilang, gimana nggak bisa? Kan ngelakuin itu. Iya. Mbak, saya bilang. Ada sebabnya ya. Ada sebabnya. Saya bilang kemarin, mau larang nggak enak. Karena saya juga mau pengen kaya. Saya bilang gitu. Saya habis dimarahin bang. Oh, istrinya? Iya. Orang udah kenal dekat kan. Kalau bisa, kamu ngelarang dong. Ya mungkin gimana, udah jalannya seperti ini. Oke. Saya kata gitu. Terus selama setahun bang. Gila bener. Dihantui terus saya tuh sama teman saya. Sama kuncen yang di sana. Gunung Gawi itu. Iya. Tuh. Itu kita udah berbagai macam cara itu. Buat normalin seperti semula gitu bang ya. Susah. Karena abang ketuntut
perjanjian juga mungkin ya, bisa Bisa dibilang. jadi. Jadi abang tuh harus mau nggak mau harus nerusin. Orang saya dampingi kok. Ini teman saya di belakang. Oke. Percakapan dia begini begitu saya dengar. Dia nebas pohon pisang, saya nyaksiin. Setiba suruh merem sama kuncen itu, saya ngikut merem. Nyampe lah di rumah dia. Oke. Saya naikin mata, buka mata, depan rumah percis. Cuman ada orang rame, bendera kuning. Kaget di situ saya sempat manteng saya bang. Tapi perjalanan abang ke sana itu abang rasain gitu bang, di bis gitu. Pada Bukan saat perjalanan abstral gitu, maksudnya Nggak perjalanan abstral, Bang. berangkat ke sana gitu. Astral, Iya, maksudnya bukan perjalanan yang gimana-gimana gitu, nyata bener abang naik bis, abang ke terminal sampai ke Gunung Kawi gitu. nyata. Awalnya tuh Mm-mm. pas tiba habis ritual bang yang kagak nalar. Iya bisa pindah tempat gitu ya. Pindah tempat. Nggak ada semenit bang. Mm. Kita merem, bisikan doang ya. Coba buka mata kamu, buka, sampai depan. Udah rame tuh orang. Tapi framing warga pada saat itu anaknya itu wafatnya karena apa gitu? Pada saat abang nyaksin itu udah meninggal. Itu dengar-dengar singkat cerita sih dari warga setempat gitu ya. Bahkan bukan warga, istrinya. Iya. Itu nyaksin jeritan doang. Aduh, sakit. Dari anaknya. Aduh, gitu. Terus keluar darah. Enggak sama sekali bang. Si anak ini Enggak. langsung meninggal gitu. Sakit-sakit doang. Oke. Aduh sakit, nggak keluar darah. Tapi saya yakin di sono bener-bener itu bukan kayak getah bang. Kayak darah bener-bener yang dia tebas. Nafsu banget bang nebas ah. Ini udah katakan ini pohon pisang nih. Des, udah jatuh kan tuh. Ditebang lagi, des. Apa 5 kali. Gimana nggak kejer tuh Berarti anak. secara nggak langsung dia tuh lagi nebas anaknya. Bantai anaknya. Dibutakan aja mungkin ya. Udah Diganti pasti pohon bang. pisang ini. Bener. Kelihatan kita pohon pisang. Saya juga ngeliat pohon pisang. Oke. Kalau saya ngeliat anaknya mah kan saya kenal tuh. Berarti dikelabuin kan maksudnya Dikelabuin. digantiin pohon pisang ini. Bener. Yang saya tahu gitu biasanya kan tumbal ini kan di akhir ya. Ketika kita melakukan ya ini tahu ya gara-gara dari narasumber juga gitu. Kan ada nih yang ketika kita sudah melakukan perjanjian ini kita melakukan aktivitas sehari-hari dan uang itu datang. Nah, baru tumbal itu ada kan. Ini kan berarti kan baru ritual aja udah langsung makan korban gitu ya. Iya, itu ritual kan udah kita awalnya udah terikat perjanjian yang tadi saya bilang nggak boleh nyebut astagfirullahaladzim. Terus misalkan berani nanggung resiko semuanya. Teman saya kan berani Ambisi katanya. banget tuh. Ambisi banget. Oke, jalan terus kan. Nggak cerita jalan terus sampai di ujung pusatnya nih ketemu kuncen guru lah katakanlah ketemu kuncen. Kita itu tapi di dalam gua tapi kelihatannya kayak kebun bang. Berarti pohon pisang ini dari berbagai ukuran gitu bang? Iya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang tinggian lagi, ada yang paling pendek. Dia nebas yang paling pendek. Paling pendek. Itu pilihan tumbalnya ya. Pilihan tumbalnya. Tapi teman saya itu nggak nyadar bahwasannya itu anaknya. Iya, dia nggak secara langsung tahu gitu ya. Mm-mm. Tapi yang begonya lagi udah anaknya meninggal masih terus dilakuin lagi ya sama Bener. diajak istrinya gitu lagi suruh jagain lilin ya. Nebas itu bang, pas awal dia nebas, wah dia apa sih ambisi 5 kali nebas, 4 kali nebas, apa 5 kali nebas tuh, tet, ya kan? Yang saya bilang dia stop, bro, entar dulu, itu abis lu tebas keluar darah sama jeritan, itu apaan? Saya bilang gitu, entar dulu, kuncinya marah bang, kamu ngomong apa sih? Lanjut terus. Digentak gitu. Berarti memang kuncinya juga kuncian misterius bang, maksudnya kuncian yang ada di situ ya, Bener. bukan kuncian yang tadi izin di bawah. Bukan izin doang, yang di kuncian, dalam kan? tuh. Iya. Yang udah pusat ujungnya ada itu. Kita mau menuju ibarat kata keberhasilan bang. Tiba itu bang, mungkin dia udah bisa baca pikiran saya kali ya. Tahu, jangan-jangan ini perasaan saya doang kali gitu ya. Pada waktu itu, jangan-jangan ini keluarga dia atau enggak orang yang dia sayangin nih. Satu pohon pisang berlumpuran darah. Kedua, setiap dia tebas jeritan. Ada jeritan. Tuh. Sampai kan pejamkan mata itu pas kita
buka mata, nyampe rumahnya, saya tanya kejadian yang tadi abang bilang tuh, percis kejadiannya, jeritan sama yang di situ, sempet direkam sama istrinya. Suara jeritannya. Nah, anaknya laki-laki atau perempuan? Perempuan bang. Perempuan. Aduh, miris banget lagi ya. Nah, berarti poin di sini yang bisa gue simpulin gitu bang ya. Berarti lu pun nggak tahu ya. Maksudnya tujuan di sini buat jadi si babi ngepet ini ya. Nggak tahu bang. Karena lu cuman diajak buat nyari duit yang instan. Nah, sejauh lu ngelakuin ritual perjalanan ke sana ke Gunung Kawi ini, lu sampai saat ini di sana gitu lu masih belum tahu gitu. Belum bang. Yang di pikiran lu pada saat itu ini ngapain gitu? Yang di Ini ngapain nih? Kita pas nggak taunya saya nih. Pas udah nyampe terminal sana lah, kan Jawa Timur tuh kalau salah bang. Udah nyampe situ, bro sebetulnya kita mau kemana nih? Mau ngelakuin apa nih kita? Bisnis lo di sini. Anggapan saya gitu. Iya. Wah, jangan-jangan bisa meledak nih. Bisnis gede nih, gitu kan ya. Nah, setiba itu kan ada temennya nih. Temennya nggak ngomong bang. Oh, nutupin ya. Iya, saya ngobrol berdua dia nggak ngomong. Kayak orang bisu gitu. Pas tiba nyampe suatu tempat kayak hutan gitu ya. Nah, baru udah cerita. Bro, lo orangnya. Lo ngomong aja dulu. Ntar dikasih persyaratan sama dia. Nah, lo, kata saya. Oke. Dan itu abang udah setengah jalan ya. Udah setengah jalan, ya. Nanggung bang. Udah bablas terus dah. Buat si temennya yang pindah sini tuh kemana bang? Buat abang hilang itu. Pas abang pindah di rumah itu ada saya dia. Curiganya begini bang. Sewaktu dia teman saya nih nyamperin kuncen itu tuh, dia nggak hilang bang. Oh, dia mah nggak tahu kemana gitu. Nggak tahu kemana. Yang penting dia udah ngarahin ke situ kali. Iya. Pas saya nengok nggak ada. Ya karena dia pengalaman ya, intinya seperti itu, dia udah tahu alur ceritanya, alur jalan syarat-syaratnya, mungkin dia jadi menghilang tuh. Bener, udah gitu kan dia yang tadi saya bilang punya inian juga nih dulunya dendam apa gimana gitu kan. Dijerumusin tuh orang. Dan sekarang almarhum udah nggak ada nih. Udah nggak ada. Oke. Tuh. Ya, alhamdulillahnya abang bisa ya nggak ikut-ikutan lagi. Alhamdulillah gitu. Bang. Oke. Itu gimana tuh bang lepasnya? Lepasnya itu kita hampir ada setahun bang. Lepasnya. Kita belajar sholat, kita belajar ngaji segala macem sampai ke orang pinter juga gitu. Tetap tuh dalam sebelum jangka setahun itu masih tuh terus kita dihantui. Bahkan kita tidur pun kita dibilang mimpi tapi kayak nyata. Nah, tiba itu jadi kagak ini bang, kita hidup apa ya, nggak tenang. Wah, saya berpikiran mendingan hidup begini dah daripada kita selalu diteror. Jadi udah susah makin tambah susah nih kita hidup. Gitu. Nah, seling kemudian tuh temen yang awalnya ngajak itu ternyata dia udah pernah ngelakuin bang. Cuman gagal. Dia punya saudara itu dibilang apa kali ya, paranormal ya. Berbalik bang, yang tadi saya bilang di dalam itu nggak boleh menyebutkan asma Allah. Dia berarti gagal karena itu. Gagal, dipasung tuh di dalam. Saudaranya apa pamannya saya nggak paham dah tuh. Orang bisa juga katanya, bisa lepas dari situ. Akhirnya balik juga ke dunia tuh. Terus dia ngajak orang. Ternyata gini bang, gimana ya? Itu temennya itu, kawannya dia itu, saya nggak tahu, punya dendam nih rupanya. Dijerumusin jatuhnya ya. Iya, disesatin lah ya. Disesatin. Anaknya meninggal, dia juga sampai meninggal. Emang punya dendam. Dia main bersih dengan cara itu, begitu mungkin bang. Karena kan nggak jalur ke hukum kalau itu. Jadi iming-imingin jadi penutup ekonominya lah ya. Tuh, betul. Tuh pelajaran saya, pengalaman paling terburuk gitu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, bisa nih kirim cerita misteri kalian ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Atau nanti kalian juga bisa isi link Google Form yang ada di kolom deskripsi. Iklannya segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Banyak sebab lah bang ya, banyak sebab dan banyak akibat yang dirasakan sama almarhum ya. Karena poin yang di sini yang saya mau tanyain ini, gimana bang perasaan abang udah ngelakuin hal-hal yang salah seperti itu? Apa hikmah yang bisa abang ambil dari pelajaran abang ngelakuin hal seperti itu gitu? Nah, jadi untuk kesimpulannya gitu bang, kita kalau bisa ke depannya buat semua nih nonton di
Timur Misteri. Timur Misteri ini. Kalau untuk kekayaan itu lebih baiknya kita sedikit banyaknya kita usahakan itu kerja keras yang nyata. Oke. Gitu Bang. Masalahnya kalau misalkan yang secara instan itu pasti dampaknya makan korban. Tuh, pasti itu Bang. Nggak ada kita dalam ritual pesugihan itu namanya korban. Pasti makan korban. Pasti ada korban. Pasti dong. Lu sekarang gue bantu, ibarat kata nih Bang, lu sekarang gue bantu, timbal balik lu apa? Saya ngegambarnya seperti itu Bang. Ya ngasih upah lah ya. Kasih upah. Masa lu gue kasih kekayaan lu nggak kasih balik ke gue? Gambarannya kan seperti itu Bang. Nah Bang Andre, sekaligus pertanyaan penutup lah buat saya ya. Siap. Kejadian ini tahun 2007. 2007 Bang. 2007. Mungkin emang lagi marak-maraknya juga ya di tahun itu ya. Ya. Maksudnya babi ngepet itu ya. Itu lagi katakanlah lagi booming kali Bang ya. Oke. Jadi banyak yang tergiur juga. Tergiur, banyak Bang di sana, bukan saya sendiri doang. Itu hampir ada puluhan orang Bang. Puluhan orang. Emang katanya orang bilang banyak pusat di sana. Pusat buat Pusat pesugihan. melakukan pesugihan segala macam tuh. Nah, mungkin pertanyaan bonus lah Bang ya. Ya, siap. Udah ngobrol kayak gini, kayaknya ada pertanyaan lagi nih. Siap. Saya ada nih narsum. Yang sama lah yang melakukan ritual di Gunung Kawi sana. Gunung Kawi. Nah, kuncen di sana rata-rata tuh menegaskan Bang. Kayaknya lu bener mau nggak? Maksudnya kalau bisa mah jangan gitu, kayak dilarang dulu gitu kalau melakukan ritual yang salah. Kan di sana juga ada makam-makam para ulama ya. Bener. Ada makam juga kan. Bener. Jadi kuncen di sana tuh rata-rata mereka tuh kayak nggak ngasih dulu gitu. Tapi kalau lu udah ambisi banget ya terserah lu gitu. Tapi ngebaca juga Bang. dia ngebaca juga. Ngebaca. Ya? Maksudnya nggak sekonyong-konyong dia ngejerumuskan gitu. Enggak. Karena dia udah kelihatan berambisi, nggak ada kata larang. Tadi yang saya bilang, memang udah siap dengan penuh resikonya. Itu kan udah nahan jatuhnya. Siap saya, apapun resikonya. Teman saya seperti itu bilangnya. Berarti memang udah ambisi parah. Ambisi parah, karena himpitan ekonomi dan kelemahan iman ini. Oke. Banyak edukasi sih dari ceritanya Bang Andri ini buat jadi pelajaran buat kita lah ya. Benar Bang. Ketika kita melakukan kejahatan atau perbuatan-perbuatan buruk ya pasti dampaknya bakalan buruk ke kita ya. Benar sekali. Oke Bang Andri, sekali lagi terima kasih nih. Oke. Udah mau berbagi pengalamannya, ini cerita gokil banget di luar Nurul kayaknya ini ya. Bukan Nurul, Bang, nalar. Iya, di luar nalar. Nah, buat teman-teman semua nih, selain Bang Andri ini punya cerita horor, Bang Andri ini juga punya konten horor komedi, Bang ya. Iya. Buat teman-teman nih yang suka-suka horor tapi jenuh nih biasanya horor-horor yang serius. Nah, nanti buat mempermudah kalian, linknya ada di kolom deskripsi. Kalian bisa bantu channelnya Bang Andri dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagikan sebanyak-banyak Bang ya. Oke, biar Bang siap. Andri bisa terus Bang, berkembang di channel YouTube-nya. Amin. Oke Bang Andri, sekali lagi terima kasih banyak udah mau berbagi pengalamannya. Lain kali kalau punya cerita-cerita lagi atau tim-tim dari YouTube Abang bisa punya cerita pengalaman juga bisa diundang ke sini Bang ya. Insya Allah. Oke, buat teman-teman semua, kiranya itu yang bisa diceritakan pada kesempatan malam hari ini. Dan lagi-lagi sebelum pamit undur diri, gue menegaskan apapun yang diceritakan sama Bang Andri ini, lagi-lagi bukan mendiskreditkan suatu tempat, profesi atau lainnya, melainkan cerita Bang Andri ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Sekali lagi, gue Ibnu Fitrah Siddiq pamit undur diri, dan Bang Andri juga ikut pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.